Betul, Pak. Jadi sebenarnya semua teknologi ketika ada pasti ada kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Ya, Jadi kalau contoh tadi mungkin yang Bapak sebutkan itu kan berarti mungkin bisa jadi kayak phishing atau mungkin bisa jadi juga untuk ya, menipu orang gitu kan ya. ya, Nah, yang kita anggap bertanggung jawab di sini adalah tentu menggunakan teknologi dengan baik dan tepat. Jadi bukan dengan tujuan menipu atau mungkin kalau dalam ranah akademik bukan tujuan untuk plagiarisme gitu ya, tapi lebih ke arah ya, memang membantu proses pembelajaran gitu kan atau memang membantu aktivitas kita sehari-hari. Jadi itu sih lebih ke arah komponen regulasinya. Jadi kami tidak membebaskan benar-benar bebas. Jadi kan kadang mungkin ada yang tidak pakai aturan kan. Yang penting udah silakan kalau mau pakai ya, AI bebas gitu. Tapi kami ya. menerapkan beberapa aturan dalam kode etik dengan harapannya ya tadi bisa membatasi dan mahasiswa maupun dosen juga tahu oh ya kapan salah, kapan benar. Seperti itu, Pak. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menampilkan program-program studi, terutama teknik informatika yang mencapai akreditasi unggul. Selain akan kami tayangkan melalui media digital, juga akan kami muat di Majalah Kampus Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Oscar Karnalim, STMP, MT, PhD, nah, SMI, Nanti tolong di apa jelaskan sendiri Pak Oscar ya. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha. Apa kabar Pak Oscar? Baik, Pak. Iya, jadi Pak Oscar ini menyelesaikan S1 di Universitas Parahyangan, Unpar, S2 di ITB, dan S3 di University of Newcastle, Australia kalau nggak salah ini. Kemudian Betul. mengawali karir sebagai pengembang game dan aplikasi data desktop. Pernah menjadi ahli big data di Bappenas, mengajar paruh waktu di Hong Kong Baptist University, dan saat ini menjadi pengajar penuh waktu di Universitas Kristen Maranatha. Kemudian diamanai menjadi Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Nah, Pak Oscar supaya lebih jelas mungkin bisa secara singkat diceritakan perjalanan karirnya sampai saat ini. Silakan, Pak. Baik, Pak. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya masuk ke Universitas Kristen Maranatha tuh di tahun 2011. Jadi waktu itu masih baru selesai S1. Saya mencoba mencari peluang untuk menjadi pengajar, lalu masuk dengan syarat diberikan untuk studi magister. Dan di situ saya magister di 2012 sampai 2014 di ITB. Lalu setelah itu saya mencari studi S3 di luar. Jadi pada tahun 2019 saya masuk ke University of Newcastle, Australia dengan pendanaan Ya, Australia Award Scholarship. Lalu lulus pada tahun 2022. Ketika pulang, setahun kemudian di 2023 saya langsung diamanahi menjadi Kaprodi Magister Ilmu Komputer dengan fokus untuk reakreditasi karena waktu itu memang prodi magisternya perlu reakreditasi. Lalu tahun 2024 saya juga diamanahi kembali menjadi Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas dengan fokus penggabungan dua fakultas. Jadi sebelumnya ini dari dua ya, fakultas dari teknik dan IT. Kurang lebih begitu sih, ya. Pak.
Ya, baik. Pak Oscar, ini nama fakultasnya agak agak beda kelihatannya dengan yang lain. Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Mungkin ini nama satu-satunya di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan. Iya, Pak. Jadi sebenarnya memang ini kalau menurut kami namanya ini unik ya, dan mungkin lebih Ya. representatif untuk masa sekarang ini. Nah, kenapa namanya diganti gitu kan? Pertama-tama mungkin karena kita ingin menggabungkan dua fakultas yang sebelumnya ada, jadi Fakultas Ya. Teknik dan Fakultas Teknologi Informasi. Nah, sebenarnya kenapa penggabungan? Karena kedua bidang ini sebenarnya ada cukup banyak overlap. Jadi mungkin kalau Ya. kita lihat mungkin di bidang contoh teknik elektro ada saja yang terkait dengan IT gitu kan. Dan juga mungkin Ya. ada sistem komputer, teknik industri juga tidak lepas dari penggunaan IT Ya. gitu kan. Jadi kami saling berkolaborasi sebenarnya. Dengan adanya satu fakultas ini harapannya sih mungkin bisa kolaborasinya lebih mudah karena dalam satu rumah yang sama. Dan tentu dampaknya kalau dilihat juga cukup positif gitu ya, cukup positif. Kami juga ada beberapa kolaborasi baik dari level pengajar maupun dari Ya. level siswa, bahkan dari level penelitian. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, sekarang ada perkembangan lagi AI ya, apa artificial intelligence itu masuk kemana? Di sini, Pak. Jadi kan karena cerdasnya itu, Pak. Jadi kami mencoba juga menerapkan AI-nya disisipkan ke dalam situ, Pak. Oh, ya, 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 ya. Rekayasa cerdas, ya. Nah, kalau begitu, karena dari namanya aja sudah unik, apa sebenarnya yang istimewa atau taruhlah sebut keunggulan di apa FTRC ini? Ya, ya, sebenarnya keunggulan kami melanjutkan juga dari dua fakultas yang sebelumnya. Jadi, keunggulan utama kami adalah kami lebih fokus pada kompetensi praktikal. Jadi, mungkin Hmm, kalau dibandingkan, saya membandingkan dengan saya dulu kuliah, dengan saya di sini gitu, ya, mungkin di sini lebih praktikal, jadi lebih ke arah teknologi apa penerapannya gitu ya. Jadi, yang ya, dilihat di dunia kerja dibutuhkannya apa, industrinya lagi butuh apa, misalkan oh mereka butuh lebih fokus ke arah Dart. Nah, kita fokus ke arah Dart ya, pemrograman gitu kan. Terus ya, kita juga lihat perkembangan zaman, jadi kalau mungkin ada ya, beberapa mata kuliah yang mungkin kurang updated untuk kondisi industri sekarang, mungkin kami akan kurangi eh, bobotnya gitu kan. Contoh mungkin kalau sekarang kami mengikuti perkembangan zaman adalah kami sudah punya regulasi terkait generatif AI gitu ya. Dan bahkan di beberapa mata kuliah kami mendorong penggunaan generatif AI tapi yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar pakai tapi juga harus bisa memverifikasi dan bagaimana memanfaatkan itu dengan baik gitu ya. Terus kalau di sipil juga kami punya alat cerdas gitu ya, yang dia bisa melihat struktur bangunan otomatis dari luar. Jadi dia nggak perlu oh, uh, lihat sampai dalamnya begitu. Itu kurang lebih ya, sih beberapa keunggulan yang kami ya. coba tekankan. Ya. Nah, tadi Pak Oscar sepintas menyebut bahwa teknologi AI itu harus gunakan secara bertanggung jawab. Sebenarnya apa masalahnya? Karena sekarang di medsos itu juga banyak sekali sehingga bisa menirukan suara orang secara persis dan sebagainya. Itu kalau nggak teliti kan orang bisa salah-salah itu. Seperti apa? Betul, Pak. Jadi sebenarnya semua teknologi ketika ada pasti ada kelebihan dan kekurangan ya, gitu ya. Ya, Jadi kalau contoh tadi mungkin yang Bapak sebutkan itu kan berarti mungkin bisa jadi kayak phishing atau mungkin bisa jadi juga untuk ya, menipu orang gitu kan ya. ya, Nah, yang kita anggap bertanggung jawab di sini adalah tentu menggunakan teknologi dengan baik dan tepat. Jadi bukan dengan tujuan menipu atau mungkin kalau ya, dalam ranah akademik bukan tujuan untuk plagiarisme gitu ya, tapi lebih ke arah ya, memang membantu proses pembelajaran gitu kan atau memang membantu aktivitas kita sehari-hari. Jadi itu sih lebih ke arah komponen regulasinya. Jadi kami tidak membebaskan benar-benar bebas. Jadi kan kadang mungkin ada yang tidak pakai aturan kan. Yang penting udah silakan kalau mau pakai ya, AI bebas gitu. Tapi kami ya. menerapkan beberapa aturan dalam kode etik dengan harapannya ya tadi bisa membatasi dan mahasiswa maupun dosen juga tahu oh ya kapan salah, kapan benar. Seperti itu, Pak. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya. Nah,
Ini juga ada yang menarik ya di dunia akademis, yang dituntut menghasilkan karya-karya akademis. Tetapi dengan AI ini begitu mudahnya untuk apa ya, plagiarisme dan Betul. sebagainya loh, sangat sangat mudah. Nah, dalam situasi kayak begitu, apa sebenarnya yang harus kita jaga? Kalau memang sudah mudah membuat kan juga nggak ada masalah. Kenapa kita susah-susah? Iya, betul, Pak. Jadi sebenarnya begini, apa kan kalau kita berkaca dari generative AI itu kan dia dia berdasarkan dari data yang ada di internet atau yang ada di publik Ya, gitu. Artinya kalau kita melakukan riset terutama, riset kan berarti kan fokusnya adalah kebaruan. Nah, kalau ya. kita terlalu bergantung pada generative AI, sebenarnya kebaruannya tidak ada sebenarnya, karena itu adalah hasil Oh, summary summary dari yang ya, sebelum-sebelumnya sudah ada gitu. ya, 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 jadi ya, kalau kalau kita di um, Maranatha bahkan kita lebih ke arah AI itu lebih ke arah membantu. Jadi ide awal tetap dari hmm, kita, tapi nanti boleh dipertajam dengan AI itu boleh, ya, tapi ide awalnya tetap dari kita. Karena ide ya, itu yang mahal dirisetkan sebenarnya. ya, Begitu sih, Pak. ya, betul. Teknologi itu kan mempermudah tugasnya. Betul, Jadi kalau hal-hal yang sudah dipermudah, kita kan bisa mengerjakan yang lain yang betul, tadi seperti ada kebaruan, inovasi. betul, Jadi orang kan nggak boleh dilarang. Ya, dulu betul. anak-anak sekolah membawa handphone aja dilarang. Sebenarnya kan itu nggak usah. Yang penting Ya, pemanfaatnya seperti apa. Bagaimana menurut Pak Oscar? ya, betul, setuju, Pak. Jadi memang kita juga sekarang lebih ke arah mendorong gitu ya, karena kami Ya, juga tahu ketika mahasiswa lulus di industri, mereka akan berkompetisi dengan mungkin rekan-rekan sekerjanya yang memang sudah paham penggunaan AI. Jadi kalau ya, kita dengan secara brutal kita memblok penggunaan AI, ketika mereka ya, lulus, mereka jadinya akan kalah berkompetisi gitu kan. Jadi ya, memang ini juga kan kayaknya dulu dulu pernah ya ketika kalkulator muncul ya. juga kan itu juga jadi Ah, kontroversial kan. ya, Ini orang jadi nggak bisa ngitung dong gitu kan. Tapi sebenarnya ya, kita bisa lihat ya, bahwa tadi yang Bapak bilang ada hal lebih besar ya, yang bisa dikerjakan gitu dengan ada ya, hal-hal lain yang diotomatiskan. Contoh ya, saya sekarang juga kalau untuk writing dalam bahasa Inggris, nulis dalam ya, bahasa Inggris, saya kadang-kadang minta bantuan AI untuk melihat apakah strukturnya ya, benar atau tidak gitu kan. ya, Apakah ada yang salah atau tidak dari penyampaian karena kan bahasa Inggris bukan bahasa pertama saya gitu. ya, Jadi tergantung ya. gimana kita manfaatinya juga sih Pak. Betul Pak. Gitu. Ya, ya, baik. Eh, Menurut saya teknologi tidak bisa dilawan. Jadi Betul. kemajuan teknologi harus dimanfaatkan. Nah, sampai sekarang mohon maaf masih banyak misalnya di pondok-pondok pesantren itu yang santrinya tidak boleh pegang HP. Nah, ini saya kira sama ketika dulu teknologi televisi yang sudah apa ya worldwide itu, kemudian kita masih apa melarang pemasangan antena dan sebagainya itu kan nggak mungkin dilakukan. Betul, Baik. betul. Nah, eh, sekarang prodi Teknik Informatika di Universitas Maranatha ini sudah mencapai akreditasi unggul. Nah, apa itu maknanya? Maknanya ya tentu ini menyatakan bahwa kami punya sistem PPEPP yang baik gitu ya. Ya, Jadi proses yang ada dalam dalam operasional di program studi kami itu terakreditasi unggul berarti itu yang terbaik gitu ya. Jadi mahasiswa yang masuk ke kami mungkin tidak perlu khawatir gitu kan terkait dengan regulasi, terkait dengan ya, aturan, lalu terkait dengan refleksi hasil pencapaian gitu ya. Itu ya, sudah berjalan dengan baik gitu ya. Dan ini juga didukung oleh sistem universitas kami yang memang sebenarnya dari sistem penjaminan mutu juga sudah menerapkan dan sangat mendorong untuk yang adanya PPEPP ini. Begitu sih, Pak. ya. Nah, dampak dari akreditasi unggul ini, apakah membuat peminat untuk masuk ke prodi itu bertambah atau mungkin ada dampak apa untuk lapangan kerja makin terbuka dan sebagainya seperti itu, Pak Oscar? Baik. Jadi kami mungkin baru mendapatkan akreditasi unggul itu kalau tidak salah di 2024, 2023 ya, 23 atau 24 ya. Ya, Jadi memang belum terlalu ya, lama gitu ya. Nah, dampak positif yang kami dapat tentu pertama mungkin kalau dilihat
kerjasama kami cukup meningkat gitu ya, terutama mungkin dalam ranah penelitian, karena kan penelitian juga kadang-kadang mempertimbangkan Ya, proses di dalamnya seperti apa, PPI-PP-nya seperti apa gitu ya. ya, Dan prospek karir juga. Jadi karir lulusan kami juga mungkin lebih dipercaya gitu ya. Jadi kalau kami di ya, penelitian, kami sekarang saat ini sedang berkolaborasi gitu kan dengan beberapa univ luar. Contohnya ada University of Toronto, Newcastle, Radboud hmm, gitu kan. Dan lulusan kami juga sebagian besar sekarang sih hampir semua lebih ke arah ya. Hampir semua tuh rata-rata ya, sudah dapat pekerjaan dalam periode ya, maksimum 6 bulan setelah lulusnya. ya, Seperti itu sih Pak. ya, ya. Kalau dari segi apa mahasiswa baru yang diterima, ada peningkatan atau mungkin prosentasenya apa menjadi lebih kecil dari peminat seperti apa Pak Oscar? Baik, kalau jumlah mahasiswa sebenarnya kami cukup stabil gitu ya. Memang Ya, mungkin kalau dibandingkan dengan 15 tahun lalu, 20 tahun lalu mungkin berbeda. Karena kan kalau sekarang ya, kondisinya kan kita lihat hampir jumlah universitas kita kan tergolong banyak juga ya di Indonesia. ya, ya, Kalau tidak ya, salah kan ya, ketiga terbesar ya di dunia ya jumlahnya kalau tidak salah gitu ya. Jadi ya, dan rata-rata ya, setiap universitas pasti kalau tidak buka manajemen pasti bukannya IT ya, gitu ya. Pasti kemungkinan antara dua ya, itu gitu. Jadi memang ya, ya, kalau dibandingkan dengan 15 tahun lalu tentu tidak sebanyak itu karena kan kita harus bagi-bagi ya, kue istilahnya kan. Tapi ya, kalau dilihat dari untuk tahun 5 tahun ke belakang ya kami cukup stabil sebenarnya. ya, Dan terakhir-terakhir ini ya, sebenarnya cukup menaik gitu. Seperti itu sih Pak. ya, ya. Jadi memang persaingannya sangat keras ya di prodi-prodi teknik informatika ini. Iya betul Pak. Ya, baik. Nah, kalau di lingkungan FTRC ini, itu ada berapa prodi, Pak? Dan berapa yang sudah akreditasi unggul? Baik, kami sebenarnya punya 8 program studi gitu ya. Jadi yang Hmm. pertama itu kami punya teknik sipil untuk sarjana dan Ya, magister. Lalu kedua kami punya ya, teknik elektro. Ketiga kami punya teknik industri. Keempat sistem ya, komputer. ya, Lalu ada teknik informatika. Ada sistem formasi. Lalu untuk S2 dari IT-nya adalah ilmu komputer. Jadi kami punya 8 program studi. Nah yang unggul sebenarnya sudah cukup banyak. Jadi untuk sarjana kami punya sarjana teknik informatika, sarjana ya, teknik sipil, teknik elektro, dan sistem informasi gitu. ya, Tentu di sini kami mendorong juga ya yang belum unggul ya. untuk semakin cepat ya untuk ke proses unggulnya ini. Begitu Pak. Ya, Fakultas Teknik ini untuk Universitas Kristen Maranatha kelihatannya termasuk apa ya, yang favorit semacam itu, Pak Oscar. Iya betul. Ya, baik. Nah, kalau yang apa, yang istimewa, yang dalam proses belajar mengajar di Fakultas Teknik Maranatha ini seperti apa, Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau istimewa sih sebenarnya kami lebih melihat proses ya. Jadi mungkin dari Ya, mahasiswa itu mungkin bagaimana sih caranya supaya mahasiswa ini bisa belajar dengan baik dan benar. ya, Lalu kami juga mungkin lebih lebih menggunakan personal approach gitu ya. Jadi kami lebih ke ya, arah mendekatkan diri ke mahasiswanya. Terus kadang kalau misalkan istilahnya mereka tidak bisa, kadang-kadang kami bisa membuat kelas tambahan atau apa. Jadi sebenarnya kami ya, lebih ke arah melihat proses mahasiswanya gitu ya. Itu yang mungkin jadi keunikan kami juga gitu ya. ya, Kami lebih care kepada mahasiswanya, kami lebih melihat apa challenge yang mereka hadapi dan kami coba eh, selesaikan itu baik dalam ranah personal, organisasional maupun sampai ke kurikulum. Jadi contoh mungkin dulu ya, di IT misalkan bahasa pemrograman kami dulu pakai C. Tapi ternyata ada beberapa yang mengalami kesulitan. Nah, kami coba hmm, akalin gimana caranya. Terus ternyata dengan zaman yang berkembang, ternyata Python juga sudah mulai populer ya. Sudah kami coba convert ke Python. ya, Jadi kami tidak tidak ya, apa ya? Jadi kami tidak melihat dari sisi yang lain, tapi lebih ke arah sisi ini mahasiswanya punya tantangan apa, gimana cara kami handle, dan gimana cara kami bisa ya, memberikan servis yang terbaik. Seperti itu sih, Pak. ya. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video.
Pak Oscar, saya mencoba keluar sedikit ya dari persoalan pendidikan, tapi ini adalah tantangan dunia IT yang sekarang dihadapi oleh Indonesia. Platform-platform yang populer di Indonesia itu bersifat global, artinya bahwa dipegang, dikuasai oleh korporasi-korporasi di luar Indonesia. Nah, itu menyebabkan banyaknya uang atau yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia itu banyak keluar. Nah, pertanyaannya pertama adalah mungkin nggak membuat platform-platform Indonesia yang akhirnya akan bisa dimanfaatkan dan bisa supaya mencegah ini misalnya di dalam dunia informasi publikasi itu kita lebih mengandalkan platform luar daripada memanfaatkan media-media Indonesia sendiri. Bagaimana menurut Pak Oscar? Ya, jadi memang ini juga salah satu isu ya. Jadi karena Ya, eh, bahkan ini juga kan dulu juga pernah kejadian di China dan mereka mencoba strategi ya, yang cukup radikal ya. Mereka blok ya, semua teknologi dari luar gitu kan ya, sebenarnya. ya, Nah, ya, sebenarnya kalau menurut saya mungkin kita tidak perlu seradikal itu, tapi tadi ya, mungkin kita bisa fokus. Kalau masalah nanya apakah kita bisa membuat sistem yang sama di Indonesia, menurut saya bisa. Cuman memang tentu nah, perlu fokus yang cukup baik, terus tentu juga perlu strategi ya, strategi bagaimana hmm, step by stepnya agar itu bisa dikembangkan dengan baik dan juga mungkin tantangan ya, berikutnya kan bagaimana menimbulkan trust dari masyarakat ya terkait ya, dengan sistem tersebut. Karena kadang-kadang mungkin ya, mereka melihatnya begitu, oh internasional, maka kan mereka akan melihat trustnya lebih tinggi ya daripada ke perusahaan ya, ya, nasional. Nah, itu juga tantangan tuh ya, bagaimana kita membuat image-nya gitu ya. Itu sih, ya, tapi kalau menurut saya itu mungkin banget selama memang kita sama-sama ya, fokus ya untuk melakukan itu. Gitu ya. sih, Pak. Baik, jadi persoalannya bukan di teknologinya, tapi mungkin adalah di komitmen sosial politik, termasuk bisnis pemasaran dan sebagainya. Itu Pak Oscar ya. Ya, itu mungkin juga salah satunya ya. Tapi memang kita juga tetap harus mempersiapkan ya, mempersiapkan Ya, lulusan-lulusan kita gitu kan, supaya juga siap untuk jika nanti diminta untuk membuat sistem secara nasional gitu kan. ya. Seperti itu, Pak. Baik, kira-kira kalau di dalam gambaran Pak Oscar, apa yang harus dilakukan negara untuk mengatasi persoalan ini? Wah, ini berat ya sebenarnya pertanyaan. Ya, Ya, karena saya juga paham maksudnya dari sisi negara mungkin eh, ya banyak hal yang mungkin lebih kompleks. Ya mungkin kita melihatnya mungkin simpel, tapi mungkin di negara kan ada ya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga di sana gitu. Tapi ya, kalau saya ya, menurut saya dengan arah fokus ke transformasi digital ini sudah mulai baik gitu kan. Jadi dengan arah ya, transformasi digital, cuman memang saya juga paham bahwa masalah Indonesia kan ya, ketidakmerataan akses ya. Jadi kayak mungkin ya, internet saja kalau kita lihat di ya, timur gitu kan, dengan di barat itu hmm, jomplang banget gitu kan. ya, Nah, itu hmm, mungkin kita bisa coba address dulu, lalu terus nanti mungkin kita juga coba address mungkin dari hmm, sisi edukasi gitu ya, dari sisi pendidikan ya, teknologinya dulu. Nah, nanti baru hmm, mungkin kita bisa siap untuk ya bersama-sama untuk membuat. Jadi tidak ya, tidak tidak hanya condong berat ke barat, tapi juga mungkin bisa ya. satu Indonesia gitu ya harapannya sih. Baik, sebenarnya arah pertanyaan saya adalah bagaimana kita membuat apa eh, prospek atau peluang digital ini itu tidak hanya sebagai konsumen, karena Indonesia adalah pasar yang besar, sehingga Betul. kita secara ekonomi bisa memanfaatkan sendiri pasar yang luar biasa itu dengan kreasi sistem yang dikuasai oleh korporasi nasional atau kalau perlu oleh negara lah seperti itu. Nah, itu mungkin nggak kita lakukan. Mungkin Pak. Jadi memang tentu arahnya sama ya. Jadi mungkin kita harus tetap mempersiapkan alumni Ya, kita, lulusan kita, dan memang harus ya, berkompetensi punya kompetensi skala internasional. ya, Nah, jadi dengan ya, kompetensi skala internasional dan mereka juga paham, oh ya yang di luar itu seperti apa gitu kan. Nanti ya, kan kita mulai ini ya amati, lalu kita mulai adaptasi gitu kan, dan mulai ya, kita modifikasi.
Jadi mungkin nanti kita Ya, coba cari ada keunikan apa yang jadi sisi ya, tambahan di Indonesianya gitu ya. Seperti itu. ya, Karena kalau misalnya kita cuma ya, bilang, oh ini sama nih dengan aplikasi yang di luar, orang tidak akan ambil aplikasi kita gitu ya, kan. Mereka akan pilih keluar gitu ya, kan. Kita harus cari ya, keunikan yang mungkin ada yang ya, apa khusus mungkin untuk kebutuhan Indonesia dan itu mungkin bisa bermanfaat juga bagi masyarakat sehingga masyarakat akan lebih memilih ke kita ketimbang ke produk internasional begitu sih ya, Pak. ya. Baik, sedikit tadi Pak Oscar sudah menyebut Cina, mungkin ada negara lain juga, mungkin India atau mana, yang mereka juga mencoba menahan atau protect, melindungi sistem digitalnya sendiri. Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang negara yang berhasil untuk itu? Definisi berhasil juga ini kompleks ya. Maksudnya kan tergantung dilihat gimana cara apa. Ya, Maksudnya kalau dilihat ya, sekarang contoh kalau menurut saya China dari definisi saya itu cukup berhasil gitu ya. Karena mereka ya, ketika mereka ya, blok teknologi itu ya, mereka langsung menyediakan alternatif dan alternatifnya ya, tanda kutip comparable ya, tanda kutip comparable ya, dengan yang ada sistem di luar gitu kan. ya, Terus juga kita juga sebenarnya kan ada beberapa juga di Indonesia kan sudah mulai ada aturan ya. Jadi kalau mungkin ya, yang dari perusahaan luar mereka harus punya minimal cabang ke sini atau apa gitu kan. ya, Itu ya, juga menurut saya ya, sudah arah yang baik ya, arah yang baik walaupun ya, memang approach-nya tidak tidak se strict di China. Kalau China kan ya, benar-benar dia blokade gitu kan. Gitu ya, sih. Itu sih ya. Pak. Oke, baik. Nah, sebuah perguruan tinggi, eh, baik tingkat institusi, fakultas maupun prodi, apapun yang dilakukan, pada akhirnya orang akan mengukur dari produknya, yaitu alumni. Nah, sekarang apa yang bisa diceritakan tentang alumni tadi, Fakultas Teknik dan Rekayasa Cerdas ini, Baik. terutama yang program-program apa teknik informatika, Pak Oscar. Baik, ya. Untuk Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas kami, tadi seperti yang saya bilang bahwa alumni kami, jadi sebelum lulus kadang-kadang bahkan sudah terserap juga gitu ya, Ya, untuk ya, ke industri dan sebagian besar ujung-ujungnya dalam waktu maksimum 6 bulan itu sudah kerja biasanya. ya, Nah, kontribusi lulusan kami sebenarnya cukup banyak gitu ya, karena ya, ini kan gabungan dari dua fakultas yang sebelumnya ada. Dan ya, Fakultas Teknik sebagai contohnya itu sudah cukup ini ya, cukup experience. ya, Jadi sudah 60 tahunan gitu ya umurnya. ya, Terus ya teknologi informasi itu baru 20 tahunan tapi juga lulusannya ya, justru sudah cukup banyak gitu. Beberapa alumni kami bahkan ya, memegang posisi strategis. Terus ada juga ya, mungkin yang lanjut studi di luar gitu kan. Jadi kayak ya, kemarin ketika saya studi S3, ada mahasiswa saya dia studi S2 gitu kan dan itu juga dengan ya, beasiswa yang sama gitu. Terus juga ada juga ya, yang kerja sekarang kalau kita lihat kan Jepang lagi butuh banget ya banyak hmm, lulusan untuk bekerja di sana dan beberapa juga punya kami juga ada kerja di sana bahkan mungkin di perusahaan-perusahaan yang terkenal kayak ya, Rakuten gitu ya Rakuten itu kan kayak e-commerce-nya sana gitu kan ya, ada juga yang kerja di Line gitu jadi memang alumni kami juga banyak dan ada juga yang di Eropa gitu ya jadi di Eropa dia juga kerja kebetulan suaminya juga kerja di sana gitu sih jadi kalau dilihat ya, kontribusinya cukup banyak gitu ya tapi memang tersebar gitu ya ya, tersebar ya, di dunia gitu ya seperti itu sih Pak. ya, ya. Pak Oscar, mungkin sebagai simbol atau sebagai contoh itu mungkin ada nama-nama yang sangat apa familiar atau sangat terkenal yang merupakan lulusan dari FTRC, Universitas Kristen Maranatha ini misalnya. Wah, kalau yang terkenal saya belum belum sempat cari ya sebenarnya. Tapi setahu saya Ya, memang ada juga sih, ya, maksudnya yang dalam artian dia juga eh, kayaknya dulu ada dia jadi di pemerintahan. Cuman saya lupa ya, namanya gitu ya. Jadi ada ya, dia di ya, pemerintahan, posisinya cukup tinggi juga. Cuman saya nggak berani detail takut salah soalnya gitu ya. Takut ya, salah ya, nyebut ya, gitu ya. oke. Ketimbang ketimbang salah mending tidak nyebut juga gitu. Tapi Ya, singkat saya ya, dulu ada dan kami baru wawancara kalau nggak salah tahun lalu gitu. Cuman saya lupa namanya gitu ya. Pak. Baik, Pak Oscar. Terakhir, Pak Oscar, mungkin bisa diceritakan apa saja yang akan dikerjakan juga, apa saja yang ingin dicapai oleh FTRC ini ke depan.
Baik, tentu kalau saya selaku dekan tentu ingin yang terbaik ya Ya, untuk FTRC gitu ya, kan. Dan mungkin eh, PR yang masih terus berlanjut adalah tentu kolaborasi antar program studi. ya, Jadi kami ingin mungkin kolaborasi ini semakin banyak gitu ya. Terus juga ya, tentu internasionalisasi. Kebetulan saya cukup banyak koneksi keluar gitu ya. Jadi saya mencoba untuk membawa koneksi-koneksi tersebut dan ya, berharap dapat dimanfaatkan oleh program studi yang ada dengan tujuannya tadi ya dengan kolaborasi yang semakin baik baik dalam antar ya, prodi maupun dengan yang di luar dari FTRC. Itu sih kalau tujuan saya ya ke depan begitu. ya. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali Pak eh, Oscar Karnalim, STMT PhD, Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha. Mudah-mudahan informasi yang diberikan ini menambah wawasan kita semua dan semangat tadi untuk menciptakan sistem digital nasional ini benar-benar ke depan bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih Pak Oscar, sukses. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video